Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya topik yang krusial nih, yaitu gimana caranya jadi pemimpin strategis dengan mengajukan pertanyaan yang tepat dan mendorong dialog di tim Anda. Betul. Ini penting banget ya di zaman sekarang ya. Sumber kita kali ini dari beberapa panduan Harvard Business Review, fokusnya soal membangun strategi, kelola inisiatif, dan ya berpikir strategis itu sendiri. Oke, HBR ya. Biasanya insight-nya bagus-bagus tuh. Nah, misi kita hari ini mau coba bongkar kenapa sih bertanya dan berdialog itu bukan sekedar soft skill biasa, tapi ini inti dari cara berpikir dan bertindak strategis. Terutama di dunia yang ya berubah terus ini. Mari kita mulai aja ya. Siap. Seringkali kan kita itu fokusnya cari jawaban, pengennya cepat dapat solusi. Iya, bener banget. Tapi sumber-sumber ini malah menekankan kekuatan pertanyaan. Kenapa ya bertanya itu jadi fundamental banget buat strategi? Nah, itu dia. Bahkan disebut banyak eksekutif itu bingung bedain strategi sama tujuan atau daftar aktivitas biasa. Ini menarik sekali. Pertanyaan itu fungsinya kayak alat bedah buat asumsi kita loh. Oh, alat bedah asumsi. Gimana tuh? Iya. Jadi perubahan strategis itu seringnya lahir justru pas asumsi lama kita yang mungkin kita nggak sadar dipertanyakan. Misalnya tanya, loh, kenapa kita selalu pakai cara ini? Atau, apa benar kondisi pasarnya masih sama kayak dulu? Iya. Pertanyaan kayak gitu maksa kita keluar dari kebiasaan, dari rutinitas. Jadi bisa lihat kemungkinan baru. HBR menegaskan, strategi itu bukan cuma soal jangka panjang atau pendek aja. Tapi lebih ke cara fundamental bisnis menciptakan nilai uniknya. Itu intinya. Oke. Jadi, mempertanyakan yang mendasar ya. Terus, gimana pertanyaan ini bisa nyambung ke dialog tim yang produktif? Nah, itu langkah berikutnya. Saya ingat di sumber ada disebut soal pendekatan strategi, ada yang ad hoc, ada yang kolaboratif. Yang kolaboratif ini kan butuh masukan tim banget. Ini dialognya di situ ya. Persis. Dan dialog di sini tuh bukan sekedar, formalitas minta pendapat doang. Bukan. Terus gimana? Ini lebih dalam. Soal membangun pemahaman bersama, rasa memiliki arah strategi itu. Komunikasi jadi kunci. Apalagi pas ada perubahan. Penting banget tuh komunikasi pas perubahan. Iya, tim harus paham kenapa berubah. Sumbernya menyarankan teknik bagus. Misalnya bandingkan aja strategi lama sama yang baru. Kontraskan gitu. Nah, itu bisa memicu dialog pemahaman yang lebih kaya. Jadi nggak cuma pengumuman sepihak dari atas. Menarik. Ada contoh pertanyaan spesifik nggak yang bisa langsung diterapkan gitu? Ada. Sumber menyarankan coba pakai pendekatan berbasis stakeholder. Stakeholder, maksudnya? Ya, tanya aja, apa sih yang diinginkan stakeholder kunci kita? Pelanggan, karyawan, mitra dari kita. Terus sebaliknya, apa yang kita mau dari mereka? Oh, oke. Itu bisa jadi panduan dialog internal dan eksternal ya? Betul. Ada juga tuh 5 pertanyaan kunci dari HBR buat bangun strategi. Apa aja tuh? Misalnya, siapa pelanggan yang bisa kita menangkan? Atau, apakah kita kalah saing di area tertentu? Pertanyaan mendasar kayak gitu. Pertanyaan yang bikin mikir ya? Dan yang penting lagi nih, pertanyaan ini nggak cukup ditanya sekali. Harus terus-menerus. Berkelanjutan ya? Iya, strategi itu kan proses belajar. Perjalanan, bukan tujuan akhir. Pas eksekusi, penting banget kita tanya, hasilnya sesuai nggak sama hipotesis awal kita? Ini perlu evaluasi jujur, lewat dialog tentunya. Sumber lain juga bilang, pemimpin harus terus tanya ke timnya, fokus kita udah bener belum? Ada kerjaan yang bisa kita stop nggak? Oh, soal menghentikan sesuatu ya, itu sering lupa tuh. Nah, iya. Terus tanya juga, gimana tindakan kita hari ini bisa ciptain nilai buat masa depan? Ini disiplin berpikir strategis yang ya aktif. Oke, jadi makin kebayang nih, pemimpin strategis itu bukan cuma membuat rencana hebat, tapi lebih kayak fasilitator dialog yang lihai ya? Tepat sekali, perannya itu. Mereka pakai pertanyaan buat nantang cara pikir lama, bantu tim lihat gambaran besar, terus belajar bareng dari pengalaman. Gitu ya? Persis. Dan ini yang menjembatani antara strategi di atas kertas sama eksekusi di lapangan. Sering ada gap kan di situ? Betul, sering banget. Tim yang merasa didengar, dilibatkan dalam dialog, itu pasti lebih nyambung, lebih termotivasi. Bahkan pertanyaan reflektif buat diri sendiri juga penting. Contohnya? Kayak, apa sih kontribusi unik yang bisa saya kasih? Atau trade-off apa yang paling penting sekarang?
Ini bantu individu dan tim fokus ke prioritas yang benar-benar strategis. Sip, sip. Jadi kesimpulannya jelas ya. Jadi pemimpin strategis itu nggak cuma soal punya visi keren, Nggak cukup itu? tapi juga soal kelihayan memantik pemikiran, memantik tindakan cerdas. Caranya ya lewat pertanyaan tajam dan dialog terbuka. Dan ini harus terus-menerus. Setuju. Pertanyaan yang tepat itu membuka pintu ke pemahaman yang lebih dalam, ke inovasi yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya, dan juga kemampuan adaptasi. Penting banget di zaman sekarang. Vital lah. Di lingkungan bisnis yang dinamis kayak sekarang ini, kemampuan adaptasi itu kunci sukses. Oke. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Silakan. Coba pikirkan, pertanyaan strategis penting apa yang belum sempat Anda ajukan ke diri sendiri atau ke tim Anda minggu ini? Pertanyaan yang mungkin aja kalau diajukan bisa mengubah arah atau membuka peluang baru. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.